Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, mari kita terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Dan mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita terdapat di dalam Kitab Matius pasal yang ke-19 dan kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi Matius 19 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, ya tentunya dengan menggunakan O, I, dan A. Kita percaya ada pesan Tuhan bagi kita semua melalui renungan 79 hari ini. Mari kita akan mengobservasi bersama-sama kisah yang kita sudah baca dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15 tadi. Observasi yang pertama yaitu kita akan melihat siapa saja tokoh yang terlibat di dalam peristiwa di kisah ini. Ya, di sini ada Tuhan Yesus, kemudian ada murid-muridnya dan dikatakan ada orang-orang banyak ya dan juga anak-anak kecil yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan sebenarnya apa peristiwa yang terjadi dalam kisah ini? Yaitu di sini terjadi peristiwa di mana Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang dibawa oleh orang-orang yang sedang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Mengapa orang-orang banyak itu kemudian membawa anak-anak mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus? Ya, di sini karena orang-orang tersebut ingin supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak tersebut dan mendoakan mereka. Oleh sebab itu mereka datang membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Di mana peristiwa ini terjadi? Ya, peristiwa ini terjadi di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Kita bisa melihat dalam Matius 19 ayatnya yang pertama. Dan kemudian bagaimana respon dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini? Kita akan melihat yang pertama respon dari Tuhan Yesus. Ya, di sini Tuhan Yesus ini menerima, dia tidak menolak anak-anak yang dibawa kepadanya pada saat itu. Tuhan Yesus juga bersedia menumpangkan tangan atas mereka dan mendoakan anak-anak tersebut. Tuhan Yesus kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-14 justru menegur murid-muridnya yang sempat menghalang-halangi ya anak-anak tersebut dibawa kepada Yesus. Nah, kita melihat bagaimana kemudian respon dari murid-murid Tuhan Yesus yang seperti tadi kita sudah dengarkan bersama-sama bahwa murid-murid ini memarahi orang-orang yang kemudian membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus memberikan teguran kepada mereka. Kemudian bagaimana respon dari orang-orang yang membawa anak-anak tadi? Ya, mereka ini datang kemudian membawa anak mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka mempunyai respon yang luar biasa, yaitu bagaimana mereka menunjukkan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus sehingga mereka berani bahkan antusias untuk membawa anak-anak mereka untuk didoakan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah observasi yang kita bisa lakukan bersama-sama dari kisah ini. Dan kemudian selanjutnya interpretasi dari kisah ini, pesan Tuhan apa yang bisa kita terima yang kemudian dapat memberkati kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu mau diberkati harus datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Mazmur 118 ayat 26. Sekali lagi Mazmur 118 ayat 26 firman Tuhan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh indah. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka sudah mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan.
Dan selanjutnya mereka membawa anak-anak mereka untuk juga datang kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak tersebut, meletakkan tangannya yang penuh dengan kuasa ke atas anak-anak tersebut. Dengan cara inilah tentu berkat Tuhan akan mengalir ya dalam kehidupan anak-anak tersebut yang sudah dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, hal ini juga berlaku bagi kita orang-orang dewasa sekalipun, mungkin orang-orang yang sudah lanjut usia ya, orang yang sudah remaja atau pemuda sekalipun. Semua berkat yang terbaik itu berasal daripada Tuhan Yesus saja. Dan untuk mendapatkannya, kita harus datang kepada Tuhan Yesus yang memberikannya. Biarkan Tuhan Yesus yang menumpangkan tangannya yang penuh dengan kuasa itu ke atas kita semua dan mendoakan kita kepada Bapa. Ya, supaya berkat-berkat sorgawi itu mengalir terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Hal ini juga sama dengan yang berlaku di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, misalkan saja ya, jika kita ingin makan bakso, ya kita harus datang ke warung bakso dan kemudian meminta kepada penjualnya untuk dibuatkan dan diberikan bakso. Hanya saja bakso ini kita dapatkan namun harus membayarnya dengan uang. Tetapi berkat yang Tuhan Yesus kasih, yang Tuhan berikan itu gratis Bapak Ibu. Tidak dipungut biaya apapun. Karena begitu besarnya kasihnya kepada kita semuanya. Sama seperti kepada anak-anak tadi, dia mau melakukannya, dia menerima anak-anak tersebut dan tidak meminta biaya apapun. Ya, seperti itulah Tuhan juga memberkati kehidupan kita. Dia bersedia, dia mau memberkati kita dan tidak pamrih, tidak meminta imbalan apapun. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya hidup kita ini terus hidup dalam kehendaknya, sesuai dengan kebenarannya, supaya berkat Tuhan pun juga memiliki jalan ya untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kita, yaitu melalui kehidupan kita yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kemudian pesan Tuhan apalagi yang kita bisa dapatkan dari renungan ini, yaitu adalah Tuhan Yesus itu memberkati semua orang. Mazmur 115 ayat 13, di sana firman Tuhan berkata, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah hanya memberkati orang dewasa saja, orang yang sudah cukup umur saja, atau orang yang sudah lanjut usia saja. Tidak pernah Tuhan Yesus kemudian memberkati hanya orang-orang dalam golongan tersebut. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua orang termasuk anak-anak ya, bahkan yang masih bayi sekalipun atau bahkan yang masih di dalam kandungan sekalipun, semuanya Tuhan Yesus sanggup berkati dan Tuhan Yesus memang mau memberkatinya. Tuhan Yesus berkehendak untuk memberkatinya. Kita lihat buktinya dalam Alkitab ya. Hakim-Hakim 13 ayat 24 di sana mengatakan bahwa Simson ya, Simson ini diberkati Tuhan sejak masih anak-anak. Kemudian dia bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, yang tangguh ya. Semuanya itu berasal dari masa anak-anaknya yang dia diberkati oleh Tuhan. Kemudian Mazmur 8 ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Nah, ini adalah berkat Tuhan ya, yang dikaruniakan kepada anak-anak bahkan kepada bayi-bayi, yaitu kekuatan ya, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Kemudian Galatia 1 ayat 15 di sana berkata, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, ini pun adalah berkat Tuhan. Kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan ya, kita kemudian lahir dari kandungan ibu kita, dari kedua orang tua kita, kita ada di dunia ini, itu karena Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, dan ini adalah berkat yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Oleh sebab itu mengapa adanya kemudian Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan, anak-anak ini dibawa kepada Tuhan ya, sejak masa kecil mereka didoakan ya, ada penyerahan anak dalam sakramen gereja, khususnya gereja kita GPDI, karena di situ Tuhan Yesus bersedia, berkenan untuk menumpangkan tangannya, berdoa dan memberkati anak-anak
Ya, dan berkat dari Tuhan Yesus inilah yang akan menyertai kehidupan anak-anak itu sepanjang usianya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberkati semua orang. Tidak hanya orang yang dewasa saja yang kemudian berdoa minta berkat baru diberkati. Tapi anak-anak yang masih kecil, mereka mungkin belum bisa berdoa, belum bisa berkata-kata. Tapi orang tua harus membawanya, menyerahkannya kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati mereka. Dan tentunya semua orang tua ingin agar anaknya hidup diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak itu harus dibawa, diserahkan kepada Tuhan. Dan kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan? Tadi kita sudah membahasnya bersama-sama. Ada dua hal, yaitu yang pertama kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan seperti apa? Yang pertama, kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita mau datang kepada Tuhan, kita harus memberi diri dibaptis. Ya, menerima baptisan air dalam nama Tuhan Yesus, itu juga adalah pintu berkat bagi kita semua. Kemudian berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Atau juga tekun beribadah ke gereja kepada Tuhan. Ya, kita lihat bersama di dalam Mazmur ayat yang kita sudah baca tadi, dalam Mazmur yang ke pasal yang ke-118 ayat 26, bahwa kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tekun beribadah kepada Tuhan di dalam rumahnya atau di dalam gereja. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu anak-anak harus dibawa atau diserahkan kepada Tuhan. Mengikuti sakramen penyerahan anak di gereja. Dibawa, anak-anak ini dibawa juga ketika dia sudah diserahkan, kemudian dibawa untuk datang beribadah, khususnya dalam ibadah anak atau dalam ibadah sekolah minggu. Kita bersyukur di gereja ini ada kelas-kelas yang kemudian sesuai dengan usia-usia anak, yang orang tua bisa membawa anak-anaknya sesuai dengan kelas, sesuai dengan usia, dan di situ firman Tuhannya akan disesuaikan dengan keadaan anak-anak masing-masing. Tentunya ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang harus kita gunakan. Membawa anak-anak itu untuk diberkati, tidak hanya orang tuanya saja. Atau kalau kita belum mempunyai anak, ya kita berdoa ketika Tuhan mengaruniakan kita anak, kita bawa anak-anak kita juga kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati. Dan kita pun juga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kira dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Dari renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus memberkati kami semua tanpa memandang usia Tuhan. Dan kami mau terus datang kepada Tuhan supaya berkat-Mu itu juga terus akan menjadi bagian setiap kehidupan kami. Dan kami juga boleh membagikan berkat Tuhan bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El-Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Keluarga GPD El-Shaddai Magelang berbahagia karena pelanggaran kami Engkau ampuni. Kami berbahagia karena kesalahan kami tidak Engkau perhitungkan. Kami aminkan dan kami terima firman-Mu ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.